Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, kita uji coba VGA di rentang harga 1 jutaan, 1 juta plus plus tepatnya. Dan ini kelasnya kelas super ya, tapi bukan Super Mie atau Superman atau jadi susu keledai nantinya. Udah ya, saya off dulu. Maksudnya sebelum dilanjutkan, bantu channel ini berkembang lebih baik lagi ke depannya dengan cara tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Kalau kalian yang ngikutin perkembangan GPU pastinya tahu dong Nvidia kelas super apa yang harganya hanya di 1 jutaan lebih. Bukan barang baru ya, melainkan barang bekas. Ya apalagi kalau bukan Nvidia GTX 1660 Super. Tapi ada adiknya ya, yaitu Nvidia GTX 1650 Super. Cuma sayangnya harga adiknya ini malah beda tipis dengan kakaknya sendiri. Ya mending kakaknya dong, lebih mateng. VGA yang rilis pertengahan tahun 2019 yang lalu ini menyasar kelas performance, yang mana pada waktu itu harga barunya di kisaran 3 jutaan dan termasuk kelas favorit para gamer budget ketat. Dan sekarang harga bekasnya terjun bebas di kisaran 1,6 hingga 1,8 juta rupiah. Tapi sebenarnya harga VGA ini udah naik ya. Waktu masih banyak banget stoknya di marketplace, GTX 1660 Super ini ada sebagian yang dijual di bawah 1,5 juta rupiah. Dan sekarang malah ada yang pede ngejual di angka 2 juta atau lebih. Wow, luar biasa. Biasa. Kenapa demikian ya? Ini mungkin karena stok bekasnya udah menipis. Sedangkan harga VGA baru ini malah naik. Dan hal ini mungkin berpengaruh juga ke harga bekasnya. Ya kalau mau upgrade ya mesti jual bekasnya rada tinggi ya, biar nggak kebanyakan nambah. Oke, kita bahas performa singkat GPU 1 ini, yang mana kemampuannya bisa dibilang 11-12 sama Nvidia GTX 1070 versi non-TI. Dan bisa melibas RTX 3050 versi 8GB sekalipun. Tapi performa GTX 1660 Super ini masih di bawah GTX 1660 versi TI ya, atau TI. GTX 1070 Ti, Intel Arc A580, RX 5600 XT, dan pastinya RTX 2060 6GB. Yang mana harga VGA yang saya sebut tadi ya mirip-mirip sama Nvidia GTX 1660 Super untuk bekasnya, kecuali RTX 2060 ya, yang sekarang harga bekasnya rata-rata di atas 2 juta. Oh ya, GTX 1660 Super ini pakai interface PCI Express X1630. Jadi masalah kompatibilitasnya cukup baik bahkan di motherboard chipset lawas ya. Dan jelasnya GTX 1660 Super ini udah full support DirectX 12 walaupun belum versi Ultimate. Untuk dukungan driver sendiri hingga saat video ini dibikin masih ada versi barunya. Cuma kabarnya bakal di stop sama Nvidia. Sedih. Lanjut, untuk daya power supply minimal buat angka VGA ini adalah 300 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP di angka 125 watt. Terbilang nggak boros-boros banget sih. Dan kalau dilihat di text power up, rekomendasi resolusi layar buat gaming di VGA ini paling nyaman atau paling baik di 900p. Walah, udah turun kasta dong. Sekarang untuk tes kemampuan VGA 1 ini saya pakai PC Core i5 Gen 13, RAM 32GB, DDR5 6400 mHz, terus pakai driver terbaru, Windowsnya Windows 11, dan buat game ada yang di harddisk sama SSD SATA dan NVMe. Untuk VGA yang dipakai buat tes kali ini adalah Nvidia GTX 1660 Super besutan Furrion. Dan ini kebetulan dibeli temen dari kondisi baru, bukan bekas yang udah dipakai 1,5 tahun ya kurang lebih ya. Oke, kita tes singkat render video di Adobe Premiere 2024 pakai video hasil rekaman handphone resolusi 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Dan untuk video 4K cuma butuh waktu 48 detik saja nih. Sedangkan yang 1080p hanya 14 detik. So cukup baik buat editing video. Lanjut, hasil Blender Open Data VGA ini dapat skor di angka 758,36. Terus untuk Cinebench R24 dapat skor di angka 3501. Dan silakan kalian lihat sendiri hasil benchmark dari aplikasi 3D Mark. Sekarang kita tes performa gaming GTX 1660 Super ini.
Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, Monster Hunter Wilds, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Semua game di sini saya tes di resolusi 1080p ya, biarpun text power up sendiri menyarankan di 900p. Dan ternyata hasilnya cukup baik untuk game Assassin's Creed Mirage, biarpun mainnya di settingan high. Kalau very high atau bahkan ultra, minimum FPS-nya hancur banget. Tapi ini nggak berlaku untuk game Assassin's Creed Valhalla ya, yang mana di settingan ultra masih dapat frame rate yang cukup baik rata-rata maupun minimumnya. Di game Far Cry 6 di settingan ultra pun masih cukup tinggi ya nilai frame rate-nya, baik minimum maupun rata-ratanya. Ya kalian bisa lihat di video. Lanjut game Horizon Zero Dawn yang mana untuk settingan ultra pun masih cukup kece nih VGA. Dengan frame rate yang cukup memadai khususnya di bagian minimum FPS-nya. Sedangkan untuk game Monster Hunter Wilds, nah ini mesti mengalah ya pakai settingan lowest tanpa bantuan FSR. Hasilnya terbilang ngepres sih. Karena dapatnya cuma di angka 37 fps. Nah kalau diaktifkan FSR-nya kemungkinan bisa di angka 50 fps kali ya. Sayangnya saya nggak keburu buat ngetes game ini lagi. Untuk game Watch Dogs Legion, kalau mau dapat bagus baik rata-rata maupun minimumnya ya terpaksa main di settingan medium. Kalau dipaksa di settingan high bahkan ultra, frame rate minimumnya tergolong hancur. Terakhir game Wukong, pakai settingan high mode TSR hasilnya masih oke nih dengan nilai frame rate di angka 42 fps. PES 25, FIFA 24, Forza Horizon 5, MotoGP 25, Need for Speed Heat, dan Unbound. Di game PES 2025 nggak pakai ragu dong buat nyaplok apaan sih ya? Maksudnya buat pakai settingan high di resolusi 1080p. Dan jelasnya game ini lancar jaya. Lanjut di game FIFA 24 di settingan ultra pun masih dapat frame rate di atas 100 fps lebih. Apa nggak tumpeh-tumpeh tuh fps? Dan lagi-lagi tergolong enteng nih game buat GTX 1660 Super. Bahkan di Forza Horizon 5, biarpun VRAM-nya kentang alias kena tanggung karena cuma 6GB ya, settingan ekstrim pun masih dapat frame rate yang cukup baik di angka 39 fps. Ya kalau mau bagus settingan ultra aja deh. Lanjut game baru nih, MotoGP 25. Ini dapat frame rate di kisaran 40 hingga 60 fps di settingan ultra. Kemudian di game Need for Speed Heat, settingan ultra pun masih dapat frame rate cakep di angka 60 hingga 70 fps. Dan terakhir game Need for Speed Unbound. Settingan ultra pun masih cukup baik nih dengan frame rate di angka 40 hingga 50 fps. Ini tanpa bantuan FSR ya, alias murni kemampuannya. Counter-Strike 2, Delta Force, Marvel Rival, PUBG, The Final, dan Valorant. Untuk game Counter-Strike 2, settingan very high masih dapat FPS kenceng nih, di atas 100 fps. Kalau mau 200an fps lagi-lagi pakai settingan low. Lanjut game Delta Force nih. Ini kalau main di settingan tertingginya yaitu Ultimate masih dapat frame rate yang cukup oke di angka 50 hingga 60 fps. Kalau mau ngejar ratusan fps ya terpaksa main di settingan low atau sekalian diaktifkan FSR-nya. Di game Marvel Rival yang tergolong game baru, kalau maksa settingan ultra di bawah 30 fps ya frame rate yang dihasilkan. VGA ini termasuk pedot, maksudnya keok ya. Di settingan high rada mendingan di kisaran 30 hingga 40 fps, dan kalau mau lebih tinggi lagi terpaksa turun ke settingan low dengan dibantu FSR. FPS-nya bisa lebih kencang lagi. Untuk game PUBG settingan ultra masih lumayan di kisaran 60 hingga 70 fps. Tapi kalau settingan very low maka dapat frame rate di atas 100 fps lebih. Ya bisa tembus 150 fps. Lanjut game The Final. Kalau pakai settingan epic ini masih dapat frame rate yang cukup memadai nih. Cuma kalau mau lebih tinggi lagi jelasnya pakai settingan low. Dan ini pun masih di bawah 100 fps ya. Kadang-kadang nyentuh 100 fps. Nah kalau dibantu FSR baru deh bisa tembus di atas 100 fps. Berat? Ya lumayan berat game ini. Tapi nggak seberat hidup saya. Dan untuk Valorant ya kalau ini bisa 200 hingga 300 fps biar ke atas settingan high. God of War, God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima, GTA 5, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake, Spider-Man 2, The Last of Us Part 1 dan 2.
Untuk game God of War di settingan ultra sejatinya masih oke ya, tapi kalau mau lebih enak lagi main aja di settingan high. Beda cerita dengan God of War Ragnarok yang mana hasilnya lebih baik dibandingkan yang God of War pertama. Di settingan ultra framerate-nya terbilang cukup baik dibandingkan God of War pertama. Lanjut game Ghost of Tsushima. Ini masih cakep framerate yang dihasilkan kalau main di settingan high. Kalau dipaksa di settingan very high ya tetap dapat framerate di atas 30 fps ya. Cuma ya kurang nyaman kalau sekiranya kalian ngerasa 30 kurang bagus ya. Untuk game GTA 5 settingan ultra MSAA X8 masih cukup baik framerate yang dihasilkan, dan lebih baik lagi kalau MSAA nya di set ke X4 ya. Di game Horizon Forbidden West kalau di settingan very high kadang suka jatuh-jatuh di bawah 30 fps. Nah kalau kalian mau enak dan nyaman, ini main aja di settingan medium. Bisa kalian lihat perbandingan framerate nya di video. Lanjut game Resident Evil 4 Remake, kalau maksa di settingan max maka FPS-nya juga hancur. Paling oke di preset ray tracing. Di game Spider-Man 2 yang tergolong game baru ini, kalau main di settingan medium tanpa bantuan FSR, ya lumayan bikin VGA ini drop. Maka kalau kalian mau nyaman framerate-nya, ya wajib mengaktifkan FSR-nya. Terakhir game The Last of Us series ya. Di sini yang versi pertama saya cuma nyoba satu settingan yaitu medium. Mau tes settingan di atasnya malah kelupaan. Dan framerate yang dihasilkan masih cukup oke ya. Sedangkan di The Last of Us 2 ini malah dapat FPS lebih baik lagi bahkan di settingan high. Kayaknya lebih optimal The Last of Us 2 ya dibanding yang pertama. Bukan di VGA ini doang sih, termasuk VGA-VGA sebelumnya yang pernah dites di game satu ini. Genshin, Honkai, Wuthering Waves, dan ZZZ. Lanjut game gacha yang masih cukup banyak orang yang mainkan game satu ini. Di game Genshin, VGA ini bisa melibas dengan sangat baik bahkan di settingan max. Begitupun juga di game Honkai masih sangat oke dan stabil di settingan very high. Kalau custom alias max ini kurang stabil ya, karena kadang menyentuh di angka 40 fps. Nggak beda jauh dengan dua game sebelumnya, di Wuthering Waves settingan max pun masih cakep nih VGA. Ya walaupun kadang-kadang drop juga di bawah 60 fps, tapi nggak terlalu berasa ya di settingan ini. Terakhir game ZZZ yang mana kalau settingan mentok ini masih oke juga framerate yang dihasilkan. Ya kalau kalian mau FPS yang lebih baik lagi pakai settingan di bawahnya. Dari beberapa game yang saya uji coba, nggak tahu kenapa GTX 1660 Super ini berasa lebih baik ya dibandingkan Nvidia GTX 1070 non-TI. Tapi ini nggak semua game, maksudnya cuma beberapa game yang saya uji coba. Cuma nanti kalau kalian mau lihat hasil perbandingannya, saya posting di channel sebelah, yaitu tuh video. Cuma nggak tahu kapan ya, tapi pastinya bakal dipost juga di sana. Sekarang kita lihat suhu dan sedotan daya listrik dari seekor Nvidia GTX 1660 Super ini. Bisa dilihat suhu VGA ini tertingginya tembus di angka 87 derajat Celcius. Buset dah, anget banget nih VGA. Ya biarpun masih tergolong di bawah batas aman ya. Dan untuk hotspotnya sendiri tembus di angka 106 derajat Celcius. Wow. Padahal kalau kalian lihat dari kecepatan putar kipas Furrion ini kenceng banget ya. Hingga 6887 RPM. Tapi suhunya masih tetap tinggi juga. Dan kalau kalian penasaran gimana sih suara dengan kecepatan 6000 rpm, silahkan kalian dengerin sendiri. Nah kenapa nggak di repasta segala macam? Ini VGA masih garansi ya, karena garansi resmi Furrion itu kalau nggak salah 2 atau 3 tahun gitu ya. Nah untuk sedotan daya listriknya kalau di GPU-G kebaca 132 watt untuk board power draw-nya. Sedangkan GPU chip power draw-nya hanya 117 watt. Di wattmeter sendiri sedotan tertingginya di angka 290-an watt. Belum nyampe 300 watt ya. Sedangkan rata-rata kurang lebih ya di kisaran 260 hingga 270-an watt. Tergolong kenceng juga sih sedotan daya listriknya. Tapi balik lagi ke spek PC yang kita pakai. Jelasnya kalau pakai Intel Gen lawas dan gak banyak part yang dipasang, pastinya lebih rendah dibandingkan yang saya pakai sekarang ini. Dan dari beberapa merek yang pernah saya uji coba, memang Nvidia GTX 1660 Super ini salah satu GPU yang tergolong panas ya. Bahkan pernah nyobain GTX 1660 Super produknya Asus kondisi buka bungkus ya alias baru, itu pas dites suhunya tembus di angka 80 derajat Celcius lebih. Lah kalau ini wajar aja sih kalau suhunya lebih tinggi dibandingkan Asus karena udah kondisi bekas ya.
Nah, terlepas dari panasnya GPU GTX 1660 Super ini, tetap aja VGA ini cukup menarik untuk dibeli kalau rentang harganya di kisaran 1,5 hingga 1,7 juta rupiah. Ya walaupun sebagian harganya ada yang nggak masuk akal ya, karena ada yang ngejual di angka 1,9 hingga 2 juta lebih. Ya dengan duit segini, maksudnya dengan 1,9 sampai 2 juta lebih, kalian bisa milih VGA yang lebih powerful ya, macam RX 5600 XT, 5700 XT, bahkan RX 6600. Dan di angka 2 jutaan ada RTX 2060 yang lebih baik ya dibandingkan GTX 1660 Super. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA Nvidia GTX 1660 Super di tahun 2025 ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, dan makasih banyak udah mampir di NK Channel.